Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Nah Bapak Saudara yang mengikuti secara online dan juga Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita minta biarlah Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami berkumpul kembali bersama-sama ya Tuhan. Satu yang kami rindu, kami menantikan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Roh Kudus jamah kami, datang penuhi kami hari ini ya Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Biarlah Engkau puaskan kami. Engkau memberkati kehidupan kami. Umat-umat-Mu yang sakit, biarlah ya Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus. Terima kasih Roh Kudus, pimpin Menara Doa kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan berbicara buat kami secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Haleluya. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku. Ku taat selalu. Mari dari awal katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku,
Mari dari awal katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Mari engkau puaskan Tuhan, puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntunku, kau menuntunku. Oh haleluya. Angkat tanganmu Samaria, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allah. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah. Haleluya, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah bagi semua bangsa. Mari lebih lagi Samaria, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allah. Belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari angkat tangannya Samaria.
Bapak Saudara yang ada di rumah-rumah, mulai arahkan hatimu, datang sapa Dia, minta Roh Kudus menjamah hidupmu. Ya Roh Kudus, kami haus padamu, kami lapar dan haus padamu. Ya Roh Kudus, datang sekarang. Kami rindu akan Engkau, ya Roh Kudus. Ya Tuhan, bawa kami lebih lagi. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Ya Roh Kudus. Oh, ralaba takaralaba ya syatakaralaba laba laba laba. Kilalaba ya syaralaba. Haleluya. Kami sembahkan, kami pujikan. Haleluya. Haleluya. Berkatalah, berdaulatlah atas hidup kami, Yesus, Yesus Tuhan. Oralaba ya syatakaralaba laba laba laba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang bisa berdoa dalam berbahasa roh, sembah Dia dalam berbahasa roh bersama-sama. Yang belum Bapak bicara minta, biar Roh Kudus sepenuhnya atas hidupmu. Ya, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hiralaba ya syatakanalaba. Oh, ralaba ya syatakanalaba. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Datang Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami, penuhi hidup kami. Ya Roh Kudus, kami rindu akan Engkau lebih. Makasih Tuhan. Ya, mari bersama-sama katakan, Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I
Lord, I'm crying out for more and more of you. Kami bersekutu dengan Engkau saat ini. Kami ada di dalam hadirat-Mu, Roh Kudus. Syalabalaba. Makasih, Roh Kudus. Jamah kami, Roh Kudus. Yes, haleluya. Yes, nikmati Roh Kudus saat ini. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah urapanmu mengubah hidup. Oh haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih ya Roh Kudusku. Lawat setiap kami ya Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat ya Roh Kudusku. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi sekarang kami dengan Roh Kudus. Pada masa-masa kami menantikan hari Pentakosta ini, ya Tuhan, pencurahan Roh Kudus-Mu, biar Engkau curahkan sekarang ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami, jamah tiap kami, ubah kami. Syalabalabalabalabala. Mari saudara berdoa dalam bahasa roh. Oh ya laba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 la. Syalab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 ala. Oh ya labalabalabalabalabalabalabalabala. Terima kasih. Oh ya labalabalabalabala. Biarlah ya Tuhan Kau curahkan hujan Roh-Mu Tuhan, hujan pertobatan ya Tuhan, hujan keselamatan ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Oh ya labalabalabalabalabalabalabalabala. Yesus.
bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. Oh la bala. Saudara yang mau didoakan boleh maju ke depan saya. Tuhan suruh saya urapi. Oh ya la bala, maju ke depan saudara. Kasih saya jalan agak mundur dikit. Syala bala 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 bala. Siapkan hatinya saudara. Pengurapan hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun hidup. Mengurapi. Oh, dengan pengurapan yang khusus hari ini. Terima. Terima pengurapannya saudara. Terima pengurapannya. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Amin. Terima. Tolong dijaga belakang. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima. 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 Oh Roh Kudus Tuhan. Api nak, terima. Oh Roh Kudus. Omnipotent Father, oh mercy, you are welcome in this place. Hallelujah, Holy Spirit, you are welcome. Saudaraku, Yesus penuhi Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Father, oh mercy and grace, oh I welcome in this place. Roh Kudus, makasih. Roh Kudus, makasih. Turunkan
roh wahyu, roh hikmat, kemampuan mengelola, mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, roh pengertian, kecerdasan Tuhan. Untuk mengerti ya Tuhan jalan-jalan yang Tuhan tunjukin buat kami. Tuhan, kami berdoa Bapa bahwa kami makin dekat dengan Tuhan. Makin kenal hati-Mu, ubah kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada karakter Kristus yang lembut. Ya Tuhan yang lembut. Ya Tuhan yang rendah hati. Ada di hati hidup diri kami. Ubah kami Tuhan. Ubah kami. Sembuh. Sembuh. Sembuhkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan. Pulihkan lagi Tuhan. Biarlah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kepekaan, ketajaman. Tuntun kami, tunjukin kami jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah hatiku ya Bapa. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku ya Bapa. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, pengurapan yang turun yang mengubah kami, berbicara setiap kami Tuhan. Kami mau katakan kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami semua butuh firman-Mu. Kami butuh keluarga rohani kami, gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku percaya, aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah firman ini ya Tuhan menjadi satu jawaban buat tiap kami. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan berdoa Ibu Bapak. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kita semua tiba-tiba Roh Kudus penuhi kita, turun, dan saya harus urapi saudara satu persatu. Saya juga berdoa dan sangat berharap saudara yang mengikuti secara online, saudara juga dapatkan impartasinya yang sama. Amin. Ya, hari ini saudara saya ingin bagikan tentang peranan Roh Kudus ya dalam hidup orang percaya ya. Peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, hari-hari ini kita sedang menantikan ya kan daripada hari pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya Tuhan sudah curahkan Roh Kudusnya, tetapi inilah masa di mana nanti hari Minggu ya kita akan merayakan hari Pentakosta, saudaraku. Nah, saya ingin ajak saudara, kenapa saya harus bagikan pentingnya peranan Roh Kudus bagi hidup orang percaya. Karena bagi kita orang percaya, khususnya saudara dan saya,
yang melayani ataupun yang bekerja, mengasuh anak, apapun itu. Saudara, kita butuh yang namanya tuntunan, kuasa daripada Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri sebenarnya yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus inilah yang dijanjikan oleh Bapa, ya kan? Dalam nama Yesus waktu dia naik ke surga, ya kan? Tuhan bilang maka Roh Kudus akan turun 10 hari setelah naik ke surga, ya kan? Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid, saudaraku. Dan kita tahu bahwa 3.000 orang, saudara, itu bertobat dan diselamatkan. Nah, hari ini dalam keseharian, kira-kira apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Coba kita akan baca dulu ayat natsnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 saya akan bacakan buat saudara semua, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, pada waktu Yesus mengatakan janji, ya, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini Parakletos, saudaraku, ya. Seperti kayak ya lebih daripada ajudan, ya, yang mendampingi terus, saudaraku, ya. Ada orang-orang dunia berkata begini, setiap orang itu ada malaikatnya yang dampingin. Mereka malaikat, tapi Tuhan janji orang yang percaya adalah bukan malaikat saja, tapi siapa? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri, ini janjinya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Nah, lalu ini yang uniknya. Yesus berkata dengan dia perbandingkan. Dia ini kan, dunia tidak dapat menerima dia. Tidak dapat menerima apanya, saudara? Pemikiran-pemikiran, ide-ide, ya kan, yang diberikan Roh Kudus. Saudara, pemikirannya itu kebenaran firman Tuhan. Dunia tidak, karena beda. Kita sudah bahas waktu hari Minggu tentang 3, ya kan, daripada tentang dunia ini, ya. Lalu, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus tinggal. Ada beberapa saya mau ulang, saudara. Saya percaya saudara juga sudah banyak ngerti, tapi saya ingin bangkitkan lagi kesadaran betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Setiap hari saudara harus mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya, saudara harus mengalami hadirat Allah. Seperti tadi saudara rasakan urapannya, amin. Ini harus ada tiap hari. Tiap hari. Kalau ini dapat, saudara, pasti hidup saudara itu seperti orang nebang pohon dengan mata kapak yang tajam. Tapi kalau orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak masuk hadiratnya, tidak rasakan itu, saudaraku, maka seperti orang kerja tebang pohon tidak tanpa mata kapak. Kalau toh ada, mata kapaknya tumpul. Saudaraku, hari ini saya ingin beritahu kepada saudara tentang peranan Roh Kudus yang dahsyat dalam hidup kita. Yang pertama adalah Roh Kudus menuntun kita, ya kan, kepada Tuhan Yesus untuk kita bisa bertobat. Yang membuat saudara dan saya bertobat, sadar akan dosa kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh diajar dan membawa kita kepada kelahiran baru. Itu adalah peranan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus, seorang imam besar pada waktu itu. Seorang imam. Orang besar, orang kaya sekali. Ya kan? Dia tanya gimana caranya. Ya kan? Dia bisa lahir. Yesus katakan begini, saudara. Ya, kita baca ayat ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lihat aja gak bisa, apalagi masuk kalau tidak dilahirkan kembali. Banyak orang lahir Kristen, tapi belum tentu dia lahir baru. Orang yang lahir baru adalah orang yang memiliki kesadaran. Saudara, kesadaran begini, aku butuh juru selamat. Aku butuh juru selamat. Aku tidak bisa tolong diriku. Aku tidak bisa bebaskan diriku. Satu hari kelak aku akan tinggalkan dunia ini.
Aku tidak tahu aku harus pergi kemana. Aku butuh juru selamat. Ketika ada kesadaran, aku butuh juru selamat. Aku butuh diampuni. Nah pada saat itu karya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang sadarkan kita. Ya, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh-rohnya air besar, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Peranan Roh Kudus yang membuat kita menjadi orang yang lahir baru. Saudara kenal Tuhan, bisa masuk hadirat Tuhan, itu peranan Roh Kudus. Yang kedua adalah Roh Kudus berkuasa membebaskan kita dari ikatan dosa dan ikatan akan takutnya kepada kematian. Nah ini Roh Kudus nih. Kita tidak bisa melepaskan, membebaskan diri kita ya sendiri dari belenggu apa? Dosa dan belenggu maut. Setiap orang yang terikat tidak bisa membebaskan dirinya. Saudaraku. Nah, Roma 8 ayat 2 katakan begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Saudara, jadi kita butuh Roh Kudus untuk dilepaskan dan dibebaskan dari apa saudara? Belenggu dosa. Dan belenggu ya kan atas apa? Maut. Takutnya akan kematian. Itu siapa? Peranan siapa? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang buat saudara gak takut lagi. Gak takut. Kalau saudara ngalami, aku takut lu ngadepin mati. Kalau aku mati gimana ya? Saudara minta Roh Kudus tolong aku. Bebaskan aku. Lepaskan aku dari ikatan ini. Aku mau lepas dari dosa ini. Dari ikatan ini. Saudara gak bisa dengan kekuatan cuma segala macam. Doa dan minta Roh Kudus. Lepaskan aku dari ini. Berikan aku hati yang baru, roh yang baru. Dia akan lepas. Saudara. Saya kasih contoh saudara. Ada satu sebenarnya mungkin tidak dosa. Apa dosa? Tidak tahu. Kesaksian daripada teman saya pernah ingat, gak pernah lupa ini. Dia bilang, Pak, saya tuh gak bisa lepas dari rokok. Dia bilang. Sejak saya jadi Kristen, dia dari dulu Buddha masuk Kristen. Dia bilang, saya tuh gak bisa lepas dari rokok. Saya sudah Kristen, sudah baptis Islam. Saya mau lepas, gak bisa. Kenapa? Karena saya berpikir begini, kalau saya lepas rokok, saya tuh gak bisa mikir. Sedangkan saya nih, ya kan kerjanya mikir. Dia bilang, dia CEO salah satu perusahaan besar di Jakarta. Saudaraku, ya orang hebat, orang besar. Saya takut, dia bilang, kalau aku ngerokok nanti aku gak bisa mikir, gak bergerak otak. Lalu satu hari dia bilang, saya doa gak tahu gimana. Dia nonton Passion of Christ. Waktu dia nonton film Passion of Christ, bagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Ya kan saudara, untuk menyelamatkan kita. Di situ Roh Kudus kasih dia apa saudara? Pewahyuan. Kalau dia aja rela menderita untuk kamu. Bahkan rela mati. Kamu takut kalau gak ngerokok nanti gak bisa cari duit. Intinya kan gitu kan. Gak bisa kerja, gak bisa cari duit. Jadi nanti akhirnya kamu jadi susah. Pada waktu dia nonton itu dia minta, Tuhan ya kan lepaskan saya dari rokok. Roh Kudus bantu aku lepas dari rokok. Apa yang terjadi? Sejak saat itu ya selera merokoknya hilang. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Simple sih sebenarnya. Beberapa teman juga ada yang ikatan narkoba. Ya sekarang sudah jadi pendeta malah sekarang. Bagaimana? Jadi gak bisa dengan kekuatan sendiri. Bahkan saudara mau lepas dari satu hubungan yang tidak sehat pun gak bisa dengan kekuatan sendiri. Banyak orang, aku tuh mau lepas dari pergaulan gak sehat atau hubungannya gak sehat ini. Aku tahu ini merusak ini. Gak bisa. Sampai saudara minta tolong Roh Kudus. Ada tindakan iman, Roh Kudus yang atur kondisikan. Amin saudaraku. Yang ketiga, ya Roh Kuduslah yang membentuk karakter kita.
karakter Kristus dalam kita. Ya, lewat apa? Buah roh. Galatia 5 ayat 22. Ya, buah roh itu karakteristis, yaitu apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi Roh Kudus, saudaraku, yang bisa buat kita orang sombong, jadi rendah hati, kita keras, jadi kok bisa lembut. Itu semata-mata peranan Roh Kudus. Dengan cara apa, saudara? Nah, saya kemarin ya, saya tuh dapat istilahnya itu bacaan tuh tentang buku yang Atomic Habit. Mungkin beberapa saudara udah tahu Atomic Habit. Jadi atom ini kan molekul terkecil tetapi punya kekuatan yang besar. Habit itu kebiasaan. Nah, dalam buku itu menjelaskan begini. Ya kan, intinya adalah dia bilang begini. Kita banyak orang tuh ingin langsung berubah secara hebat, drastis. Tetapi sebenarnya perubahan yang drastis itu harus dimulai dari apa, saudara? Ya kan, kebiasaan kecil yang kita bangun secara konsisten dan rutin. Saudaraku Yesus. Jadi dari bacaan itu, saudaraku, ya, saya teringat dengan pesan Tuhan. Tuhan bilang begini, kalau kamu setia pada perkara kecil, maka kamu akan apa? Setia pada perkara yang besar. Maksudnya begini, kalau kamu setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan kamu kepada perkara yang lebih besar. Jadi perubahan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin saudaraku dimulai dari apa? Karakter ini. Kalau kita mau belajar karakter yang lembut, caranya gimana, saudara? Kalau orang ngomong dengerin. Kalau orang nasehatin dengerin. Jangan bantah dulu. Itu belajar lembut. Yang membuat kita sulit untuk terima pendapat orang, apalagi nasihat, apalagi koreksi, apalagi teguran. Karena apa? Kekerasan hati kita. Betul gak, saudara? Jadi latihannya denger dulu. Pikirin, timbang. Kalau memang itu iya, okein, terima. Kalau tidak, ya sudah selesai. Itu belajar, itu hal yang kecil ya, misalkan. Nah, dari situ didoakan. Didoanya hal kecil. Tuhan, berikan aku hati yang lembut. Dengan pengertian begini, ketika Tuhan bicara, ketika firman-Mu berbicara, ketika ada nasihat dari orang-orang yang mengasihi saya, ajar saya untuk bisa buka telinga, buka hati, dan juga buka pikiran. Itu belajar lembut kan? Katakanlah saudara, ya kan? Yang jadi masalah, kalau kita belajar, ya kan, hidup dengan kebenaran Kristus. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu kebenaran Kristus. Lawan daripada kebenarannya adalah apa? Kebenaran diri sendiri. Kalau kita hidup dengan kebenarannya, kebenaran Kristus, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Banyak orang bilang, kenapa kok aku gak ngalami perubahan, gak ada penambahan. Coba cek prioritas kita kerajaan Allah kah? Apakah kita hidup dalam kebenarannya atau kebenaran kita? Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Itu karya Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang lembutin. Oh iya, makin lembut ya, makin rendah hati, makin murah hati orang ini. Karena ada apa, soalnya? Bukan cuma sekedar kita diem, nanti Roh Kudus yang kerja, enggak. Ada satu keputusan untuk kita mau membangun kebiasaan kecil. Ya, dalam buku Atomic Habit itu bilang, coba komit satu hari berubah lebih baik 1% aja. Nanti kamu lihat 1 tahun perubahannya 37 kali. Dimulai kalau misalnya sehari-harinya adalah apa? Dia bilang, kalau misalnya kita secara rohaninya, kita doa aja, coba 5 menit aja doa. Doa sebut tuh nama-nama keluarga, nama-nama sahabat, nama-nama orang sekitar kita yang bekerja bersama kita. Kita sebut, doa itu hal yang simple. 1 aja nama. Mulai lagi besok nama yang baru, nama yang dalam doa. Ya kan? Baca Alkitab. 5 menit aja baca Alkitab. Biasain hal yang biasa, yang kebiasaan kecil tuh. Lama-lama dampaknya apa? Besar. Saya kasih contoh. Tahun 2000, Pak Niko
dan Tom Hess di Jerusalem House of Prayer dapat pesan dari Tuhan. Tanpa menara doa tidak ada penuaian jiwa. Tahun 2000. Sejak saat itu kita tangkap itu visi ini, ketetapan itu. Pak Niko perintahkan semua bikin menara doa. Dan saya pada waktu itu sudah jadi pendeta. Tahun 2001 saya jadi full time. Saya ambil keputusan masuk menara doa tiap hari. Cepat sama full timer berapa orang. Tiap hari sekarang sudah 25 tahun dan tiap hari kita jalanin. Itu hal simple. Dulu kita tidak punya apa-apa. Gereja kecil. Gak punya gedung, gak punya apapun segala macam. Kita lakukan tiap hari. Saya tiap hari lakukan itu. Komit sampai hari ini. Dampaknya apa? Menara doa sekarang online. Sampai menjangkau sampai Amerika, sampai Australia. Teman-teman di Eropa, teman-teman sampai ke kota-kota di Indonesia. Jadi berkat, kita mulai kayak kecil. Atomic Habit. Itu buku sebenarnya itu uraian daripada Lukas pasal 16. Kalau menurut saya. Amin, kadang-kadang kita biasakan terima kasih, hormati orang, hormati istri. Belajar hal yang simple-simple. Tapi rutin konsisten itu konsistennya. Banyak kita tuh mau yang langsung ngejut besar. Tidak bisa. Jadi biasakan hal kecil, bermain di hal kecil, tapi konsisten. Daripada nunggu besar dulu tapi kita gak buat apa-apa. Atau sesuatu yang ada di tangan dibuang. Kita tinggalkan aja. Kita mau ambil yang lain. Gak akan menjadi apa-apa. Pelayanan gak bisa dibangun dalam satu malam. Atau satu minggu. Usaha-usaha apapun itu hidup. Saudaraku. Nah, Roh Kudus dia bantu bentuk karakter kita. Untuk bisa setia pada perkara kecil. Saudara, itu butuh bantuan Roh Kudus. Saya dapat pelajaran saudara tentang perpuluhan. Saya punya penghasilan misalnya 10 juta. Perpuluhan saya berapa? 1 juta. Itu masuk apa? Perkara kecil itu. Yang besarnya berapa? Yang 9 juta. Kalau saya setia pada perkara kecil, yang 10% ini yang 1 juta, saya kembalikan itu milik Tuhan. Saya setia ini milik Tuhan, ini perkara kecil. Saya jalanin deh dari 10 juta itu. Saya hidup dengan yang 9 juta. Ini perkara besar. Kalau saya setia perkara kecil, Tuhan akan berikan saya kesanggupan. Roh Kudus akan berikan saya kesanggupan mengelola perkara yang besar. Yang 9 juta ini. Yang 9 juta ini. Lalu apa terjadi? Yang 9 juta saya pakai lagi untuk, nah ini nolong bantu ini, kasih lagi. Saudara, lama-lama Tuhan akan lipat gandakan yang perkara yang besar ini. Saya ngerti, katakan amin. Ini bukan soal hukum, wah nanti duit banyak segala macam, ini bukan itu. Jadi konsep daripada perkara kecil ini, itu yang membuat saudara punya kekuatan untuk jadi besar. Dan itu karya Roh Kudus. Harus kan disebut dalam bahasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kuasa ini namanya dinamit, daya ledak kan, betul saudaraku. Itu karyanya dia. Saudaraku, kecil. Selalu Tuhan main yang kecil. Ada, kamu punya apa? Oh gak cukup lah untuk kasih makan gini. Kamu ada apa di tangan? Ada 5 ketur roti, 2 ekor roti. Hal kecil. Tapi dipakai itu. Karya Roh Kudus. Katakan amin. Saya belajar ini. Pelajarin. Di rumah. Biasakan. Rumah tuh gak boleh ada satu sampah. Satu. Ini ambil. Lama-lama dia terbiasa saudaraku. Bersih. Jadi hal yang sepele-sepele kita mulai. Menyapa orang kecil. Itu tanpa kita duga nanti hal besar Tuhan akan siapkan. Saya dari dulu waktu zaman masih sama Joel masih kecil juga. Itu kita latih kebiasaan jalan pagi. Sambil saya siapkan peluru-peluru kendali. Saudaraku. Jadi lihat kalau ada tukang apa segala macam. Kita kasih. Tapi yang kerja ya, kalau yang minta-minta kami gak kasih. Tak gitu. Jadi
untuk numbuhin di hati itu ini perkara kecil, buat dia gede. Terakhir kemarin saya jalan pagi di Ancol, saya sendiri jalan. Saya ada satu nenek-nenek, mungkin umur 70-an lebih kali. Dia jualan tisu di pinggir jalan dekat jalan Ancol, Pasir Putih itu dekat rumah kita. Saudara, saya lihat kesian, pergi. Dia lihat saya, dia sapa, itu orang tua duduk di lantai. Pas balik lagi, tiba-tiba Roh Kudus bilang, "Kau jangan lewatin dia." Tanya dia sudah makan belum. Nah saya balik kan udah agak siang tuh. Saya bilang, "Nek sudah makan belum?" Belum sarapan. Nenek ada uang? Enggak ada, dia bilang. Saya kasih tuh 1 lembar lah. Ya kan saya bawa kan. Dia tuh langsung doain saya lama, saudaraku. Dia sebut segala macam, hati saya. Tuhan bilang, ya kan, ini caranya hal kecil. Kalau kamu perhatikan orang kecil, kamu akan ketemu banyak orang besar. Beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Yang tukang sapu juga. Saya lihat tukang sapu lah, yang jalanan gitu. Udah sarapan belum? Saya bilang udah jam 10. Belum makan belum? Dan dia bilang, kesian. Jadi kadang-kadang itu hal sepele. Coba saudara lakukan hal sepele. Dalam hidup, saya tadi pagi juga bahas tentang, jadi kadang kita tuh nunggu Roh Kudus yang kerja. Roh Kudus kerja kalau kita sudah gerak. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kita sudah belajar. Bagaimana ketika Tuhan bilang, ya kan, coba kamu tunjukin kepada imam. 10 orang kusta kan, suruh menghadap kepada imam. Sementara mereka jalan baru sembuh, betul gak? Air sungai Yordan itu bisa kering. Kapan saudara? Setelah mereka injak. Gitu. Saudara bisa ngerti? Ini yang saya lagi sedang bahas tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kita harus lakukan firman. Harus jadi orang yang rajin. Jangan hidup menurut pengertian sendiri. Makanya yang keempat, Roh Kudus memberikan kita pengertian. Ya, akan apa saudara? Kasih Bapa. Ini Roma 8 ayat 16, 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita bisa kenal bahwa aku ini dikasihi Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun aku lagi sedang berada dalam lembah kekelaman, itu karyanya siapa? Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Harus sampai ke sini sudah pengertiannya. Saudara harus tahu. Makanya jadikan Roh Kudus sebagai apa? Sahabat. Bukan cuma kuasa gitu saudara. Ada banyak orang berkira Roh Kudus kuasa. Jadi dalam minggu ini saya akan khotbah tentang Roh Kudus. Saya cobain. Saudaraku, besok mungkin bagaimana membangun persahabatan atau keintiman dengan Roh Kudus. Kita bahas lagi. Saudaraku, ya kan? Ini penting. Kita harus tahu. Jadi kalau saya dalam lagi susah gimana? Langsung saya naikkan nyanyian pujian. Masuk dalam hadirat. Sebenarnya Roh Kudus bukain. Tentang aku ini anak. Anak Allah. Kasih Bapa. Bapa itu sumber segalanya. Katakan amin saudara. Dia yang pelihara kita. Dia yang jagain kita. Dia lindungin kita. Dia akan cukupi segala apa yang kita butuhkan. Kita butuh orang. Kita butuh uang. Kita butuh hikmat. Kecerdasan. Kita butuh apapun kondisi. Bapa sanggup sediakan buat kita. Katakan amin saudara. Ya. Amin. Ayat yang poin yang kelima kita akan bahas. Roh Kudus akan mengajar kita apa? Akan apa? Kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan ia mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan sini. Dia penghibur. Dia akan mengajar segala sesuatu kepada yang kasih kita pengertian. Kayak saya cerita, saudara, kalau saya suka denger khotbah ya. Saya suka dengerin, kalau lagi olahraga, pasti saya dengerin khotbah. Nggak mungkin saya lebih suka dengerin khotbah. Pujian saya suka, tapi nyanyi sendiri. Tapi khotbah supaya mas. Seringkali apa yang dikhotbahkan sama pendeta itu atau hamba Tuhan itu saudara. Seringkali Roh Kudus tuh ngajarnya tuh beda. Kasih pewahyuannya beda. Buat sayanya pribadi ini dapat. Saya tahu itu karya Roh Kudus.
Tapi juga dikatakan gini, dia bukan cuma mengajar kita. Waktu kita baca Alkitab lah, dengar khotbah. Tapi juga dia akan mengingatkan kita. Firman-firman yang pernah kita baca, yang kita dengar, dia Roh Kudus berperan untuk apa? Ingatkan, jelaskan, gini. Makanya nanti saudara, ya kan, di dalam doa pengurapan, ya kan, itu dibahas nanti tentang ketajaman, tentang kepekaan, dengar suara Roh Kudus, saudaraku. Jangan sampai kita kehilangan kepekaan dan ketajaman dengan Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus itu bersuara di lubuk hati kita. Dia ingatkan, Sabta, tadi kamu ngomong tuh gak pas, hilang sukacita. Kalau kita ngomong gak tepat, hilang sukacita. Saat itu dia templak kita. Dia suara ingatkan kita, dia templak. Langsung harusnya saya diam. Saya bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni dosaku, ampuni. Kadang-kadang gak sekali, enggak cuma. Aku minta kembalikan Tuhan, kembalikan sukacita itu. Itu karya Roh Kudus. Kalau kita mentaati suara Tuhan, damai sejahtera Kristus akan menguasai hati dan pikiran kita. Kalau damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kita setiap saat, percaya saudara, doa yang saudara doakan, ya kan, kata-kata yang saudara ucapkan itu akan penuh kuasa. Ya kan, pekerjaan yang saudara kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Damai sejahtera adalah tanda saudara disertai oleh Roh Kudus. Ketika hilang damai sejahtera, hilang sukacita, hati-hati, stop dulu. Itu tanda seperti orang yang tebang kayu, tidak ada mata kapaknya. Kalau hidup terus hilang, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, apapun yang saudara kerja, apa yang saudara doa, tidak ada kuasa, tidak ada urapan, dan tidak akan ada hasil. Keenam, Roh Kudus menjadikan tubuh kita sebagai apa? Bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 katakan apa saudara? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Keren banget. Satu kehormatan. Saya bisa nggak membayangkan begini ya? Bayangkan begini. Tiba-tiba Bapak Presiden Prabowo Subianto ketok rumah kita dengan ajudannya, bilang, Pak, saya mau masuk. Kalau boleh saya tinggal di rumah ini. Presiden mau tinggal di rumah saya. Pasti dia akan apa saudara? Pasti dia akan reno rumah kita saudaraku. Betul gak? Ukuran presiden itulah. Karena perlu ada ajudan, harus perlu ada pengawal segala macam. Betul gak? Ada mobil-mobil segala macam. Rumah yang kecil jadi besar. Kenapa? Karena presiden mau tinggal sama kita di situ. Saya bisa bayangkan gak seperti ini? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah? Wow, keren banget. Ini dia ada Tuhan. Raja di atas segala raja tinggal di dalam hati kita. Satu kehormatan. Selama kita miliki hubungan dengan Roh Kudus, hidup kita akan penuh kuasa dan hikmat Tuhan. Hikmat itu adalah kemampuan untuk mengelola. Mengelola pikiran, mengelola perkataan, mengelola perasaan, mengelola keputusan, mengelola uang, mengelola apapun. Saudara, kalau kita bisa mengelola itu tambah besar. Dan itu ada kenapa? Roh Kudus, hikmat dikasih. Dia ada di sini saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya, banyak orang Kristen dia gak sadar bahwa dalam dirinya itu ada Tuhan. Ada roh Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bagaimana cara mengaktifkannya? Lewat apa saudara? Perkataan. Lewat doa dan pikiran. Doa itu ada perkataan yang keluar dari mulut kita. Pikiran perkataan yang masuk ke dalam diri kita. Katakan amin saudara. Nah ini Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalamnya. Ada kuasa bekerja. Dalam diri kita ada kuasanya. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Saudara diberkati amin. Ayo libatkan Roh Kudus. Libatkan. Ya. Nyanyi nyembah. Dia suka dengan nyanyian pujian Roh Kudus. Nyanyi nyembah pujian. Waktu kita nyanyi nyembah
Itu Roh Kudus akan bantu kita masuk ke dalam tahta Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai raja untuk dia berotoritas. Saya berdoa saudara diberkati dan pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa yuk. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhi, datang penuhiku, datang urapi, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati saudara semuanya.